pemirsa, bagaimana kabarnya di rumah? Atau lagi nonton di mana nih sekarang Go Healthy? Kami doakan Anda sehat selalu, bahagia, sukses bersama dengan keluarga Anda. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat bersama dengan saya Coki Sitohang. Kami apresiasi kesetiaan Anda di program ini karena kami sudah produksi lebih dari 1.500 episode. Itu juga berkat Anda pemirsa. Sekarang rasanya kita perlu meningkatkan lagi kebersamaan kita. Jadi kami mengundang Anda untuk bergabung di Go Healthy Community. Dengan bergabungnya Anda di komunitas ini, maka kami akan lebih mudah untuk memancarkan setiap informasi kesehatan. Tips-tips kesehatan yang praktis banget buat Anda terima. Nah pemirsa, caranya bagaimana bergabung di Go Healthy Community? Silakan siapkan ponsel Anda dan boleh memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Pemirsa, inilah Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisya Sufarli. Hai semuanya. Halo. Selamat bertugas. Ya, salam sehat. Betul. Dan pemirsa jangan lupa Bahagia. Jangan lupa bahagia Pak Sugeng katanya. Ini narasumber kami pemirsa yang beberapa bulan lalu sempat kami undang juga kemari. Sekarang beliau bawa cerita baru. Hai, senang ketemu Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Tangannya udah lebih kuat nih Pak. Ya, wih, kuat ya. saya masih ingat genggaman Habis beliau kuat. beberapa bulan yang lalu ini. Ini bukan karena pencaksilatnya kan Pak? Bukan. Nah, waktu berapa bulan lalu saya ingat saya Bapak kalau gerak tuh masih super kaku gitu loh Pak. Betul. Nah ini sekarang udah. Agak luwes. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, saya bertambah sehat. Ya, itulah mungkin tidak berlebihan karena saya dipakai apa namanya? Ini laser. Oh, Bapak sudah pakai teknologi laser. Bapak ya. punya cerita setelah beliau pakai teknologi laser. Ya. Tapi untuk sekedar mengingatkan pemirsa siapa ini Pak Sugeng, mari saya putarkan sekarang video profilnya. Selamat menyimak. Sugeng Budi Prasetyo, serangan stroke yang menimpanya pada Oktober tahun 2022 kemarin telah mengajarkannya tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan. Sebelum terkena stroke, Sugeng memang sudah tahu dirinya punya hipertensi. Namun, karena tidak ada gejala yang dirasakan, ia menjadi lalai dalam mengkonsumsi obat. Saya selalu membawa obat gitu loh. Tetapi kembali lagi ada pengertian yang salah dalam kondisi saya gitu. Jadi saya dulu berpikir bahwa kalau kita tidak kenapa-kenapa, terus kita minum obat, ya termasuk salah satunya adalah obat hipertensi, itu dampaknya adalah ke ginjal. Hingga Sugeng tiba-tiba merasakan keanehan pada tubuhnya. Jari tangan kanannya serta mulutnya seperti tidak semestinya. Jadi kejadian kena stroke-nya itu kapan tepatnya Pak? Karena listrik mati kan, jadi mau bayar token gitu, pakai m-banking maksudnya. Ya. Ternyata saya sudah udah salah terus, kemudian mencong ini saya. Tadinya ya, loh kenapa ya tanganku kenapa? Ya udah terus habis gitu ya sudah saya nggak sadar. Sejak kejadian tersebut, Sugeng bertekad untuk bisa hidup lebih sehat. Ia ingin bisa pulih dari stroke. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Sugeng juga rutin menggunakan teknologi laser. Bapak pakai laser, kemudian apa yang paling Bapak rasakan perubahan signifikan itu Pak? Iya, perubahan yang signifikan yaitu sekarang tuh tangan saya lebih luas. Gerak tangan ini lebih luas. Jadi bahwa saya sudah bisa melepas sendiri. Ya. Saya pakai pakaian sendiri, pakai jas. Biasanya susah. Jadi sekarang itu sudah lebih mandiri lah. Jadi jadi seperti halnya misalnya kadang-kadang kan orang stroke makan menggunakan tangan kanan, kalau yang kena tangan kanan kan susah. Nah sekarang saya sudah terbiasa. Lebih luas itu. Lebih luas. Iya tuh kelihatan tuh gerakannya. Betul, lebih luas. Kalau gerakan Pak paling tinggi seperti apa Pak? Boleh ditunjukkan ke pemirsa? Gerakan ini maksimal. Itu maksimal. Bagus Pak. Bagus lah segitu Pak. Tadinya Pak, tadinya? Aduh sama sekali orang ngangkat segini aja udah
sudah setengah mati ini sudah bagus banget ini sudah ya. Ini sudah alhamdulillah. Ini baru sebagian nih pemirsa ya. Baru sebagian. Nanti cerita lagi ya Pak ya. Siap. Kemajuannya sejak menggunakan teknologi laser yang berarti dalam pembahasan kita sehari-hari di program ini kualitas darah dan pembuluh darah beliau ini terkoreksi. Ya. Semakin meningkat. Nah pemirsa, sebelum lanjut lagi wawancaranya, kita main benar salah. Kritisi ya pemirsa. Ya. Tensi tinggi tanpa gejala, tidak perlu minum obat. Menurut Bapak pernyataan ini Salah total. Wah, salah total. Iya. Tolong kasih tahu penjelasannya. Kenapa Bapak memilih ini salah total lagi? Ya, jadi gini, ada pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah itu adalah begini. Kalau saya minum obat, padahal saya tidak sakit, itu efeknya adalah di ginjal. Itu pengertian saya yang salah tentang obat ini, gitu. Sehingga dari situ saya menyarankan ke teman-teman dan segala macam itu, tolong terkait dengan tensi ini jangan abai, jangan abai. Jadi kalau memang harus saatnya minum obat, ya sudahlah, diminum obatnya. Jadi jangan sampai abai. Tunggu dulu Mbak Preti, tolong dicek ya. Ini jawaban Bapak katanya salah total pernyataan ini. Tensi tinggi tanpa gejala tidak perlu minum obat. Sebenarnya apa kebenarannya? Ini pernyataannya memang salah total, Ini ya. salah total. Salah total. Tepat Bapak Dan ngomongnya, tepat. saya sangat menghargai cerita dari Pak Sugeng sudah terbuka ingin membagikan pengalamannya. Ingat loh pemirsa di rumah, ini bukan cuma kita doang yang ngomong. Ini orangnya sendiri yang sudah berpengalaman ya. Sudah mengalami sendiri yang berbicara kepada Anda tensi tinggi tidak boleh diabaikan. Pertama, kita perlu tahu bahwa hipertensi ini sering dijuluki dengan istilah the silent killer, pembunuh diam-diam. Maksudnya namanya diam-diam tuh dia tidak menimbulkan gejala. Jadi 2 dari 3 pasien hipertensi itu tidak merasakan gejala apapun. Tetapi ingat bahwa parameter pengobatan hipertensi itu bukan untuk mengurangi gejalanya. Itu cuma tambahannya saja. Parameter pengobatan hipertensi adalah pertama, menjaga kestabilan tekanan darah. Lalu yang kedua adalah mencegah kerusakan yang lebih lanjut akibat dari tensi yang tinggi. Jadi Anda ketika diresepkan oleh dokter obat hipertensi, ingat parameternya bukan gejala, tapi tekanan darah dan mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Dan terlebih lagi, tadi juga memang Pak Sugeng menceritakan banyak pemahaman di luar sana yang salah, yang bilang kalau misalkan tensi tinggi nggak bergejala nanti minum obat tensi malah jadi sakit ginjal. Enggak demikian pemirsa. Justru kalau misalkan tensi Anda tinggi, Anda konsumsi obat hipertensi sesuai dianjurkan oleh dokter, nantinya bisa mencegah kerusakan ginjal yang lebih lanjut. Ingat ya pemirsa, banyak loh pasien hipertensi itu nggak bergejala, tetapi nggak bergejala bukan berarti aman-aman saja. Terima kasih Mbak Preti untuk penjelasannya. Pemirsa, tensi tinggi tanpa gejala tidak perlu minum obat adalah pernyataan yang salah. Pak Sugeng masih ingat nggak dulu sebelum pakai laser nilai-nilai angka-angka mana aja yang tinggi-tinggi Pak? Mulai dari tensi, kolesterol, gula darah, masih ingat nggak dulu? Ya, yang saya ingat semua tinggi. Iya. Dulu ya Pak ya, serba 200 ya Pak ya, tensi 200-an, kolesterol 200-an. Itu cerita dulu pemirsa. Cerita lama beliau yang membuat beliau tuh trauma. Betul. Trauma karena penyesalannya juga ada. Iya. Sejak beliau ikut di program Go Healthy, pemirsa kan saksinya ya. Siap. Sekarang sejak pakai laser tensinya berapa? Tensi saya berkisar antara 130-140. Oke, sudah mulai turun ya. Ada tanda-tanda penurunan Ada tanda dan penurunan. sudah lebih stabil, tapi nggak stabil tinggi ya pemirsa ya. Kalau bisa lebih diturunin lagi Pak. Oh, siap. Jadi 120 sampai 130 Pak. Siap. kayak Maksimalkan gitu, ya Pak Siap, di situ. siap. Yang pengen tahu seberapa jauh sih si teknologi laser ini bisa membantu. Nah, si teknologi laser itu kita pakai, maka dia akan mengeluarkan 3 warna sinar. Ya, sinarnya itu terutama yang biru, ya, yang merah juga akan membantu untuk melancarkan aliran darah. Karena apa? Pembuluh darahnya itu ketika disinari oleh sinar merah dan biru itu, dia akan mengalami pelebaran. Elastisitasnya akan menjadi baik karena kadar NO-nya diaktifkan kembali. Kemudian ada juga sinar kuningnya. Nah, ini karena Bapak pernah mengalami stroke. Sinar kuning ini amat membantu penderita stroke.
Ya, pertama apa? Stroke itu biasanya kan orang udah sedih, kesel. Kok saya dikasih penyakit seperti ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Kok saya jadi orang yang begitu mandiri, harus tinggal di rumah, dirawat sama istri dan sebagainya, menyusahkan semua orang, sulit tidur. Betul kan, Pak? Ya. Nah, teknologi laser ini membantu ya supaya aktif kembali itu yang namanya hormon melatonin. Hormon tidurnya itu diaktifkan kembali sehingga tidurnya lebih nyaman, bangunnya segar, progresif, perbaikan daripada struknya akan menjadi lebih baik. Kemudian si sinar kuning juga ketika kita bangun dan kita pakai, itu akan mengaktifkan yang namanya hormon serotonin atau hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Jadi rasa sedih Bapak karena stroke-nya itu akan terbantu menjadi bahagia, menjadi lebih gembira. Beberapa saya menemukan pasien-pasien stroke tuh nggak mau ketemu sama teman-temannya. Ditengok pun nggak usah. Karena dia merasa diri nggak berguna dan merasa malu. Benar. Nah, itu dibantu perlahan-lahan. Makanya yang namanya teknologi laser ini membantu 3 hal itu dengan sinar merah, sinar biru, dan sinar kuningnya. Yuk, kita gunakan teknologi laser sekarang juga. Namanya dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Seperti yang saya pakai ini. Sama seperti yang Bapak punya ya Pak ya. Ini alat kesehatan pemirsa yang pemakaiannya begitu simpel. Sederhana, ditaruh, tempelkan di pergelangan tangan kiri saya dan Anda. Pemirsa, alat ini udah 10 tahun ada di Indonesia. Dan setiap hari selama 4,5 tahun lebih ini kami mengedukasi Indonesia agar seperti yang tadi Mas Boy bilang, pencegahan selalu lebih baik daripada kalau sudah kejadian sebenarnya. Jadi kalau Anda menggunakan dokter laser atau AccuLaser secara rutin 2 kali sehari dengan durasi per pemakaian antara 15 menit hingga 60 menit, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan kalau nilai-nilai ini semua terkendali, maka Anda dan saya sebagai penggunanya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Dapatkan segera ya pemirsa, AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Ini adalah nomor resmi yang akan menyambut Anda nanti juga adalah tim resmi kami dari tim call center Gogomall. Ada promo, ngomong aja sama mereka, nanti akan diedukasi, ada juga cicilan 0%, semuanya adalah demi kemudahan Anda mendapatkannya segera. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, saya dan praktisi kesehatan di studio ini, kami bahagia betul. Kami senang dengar cerita dari Pak Sugeng yang punya banyak kemajuan. Iya, sejak beliau kena stroke, kemudian beliau mau mengubah pola pikir atau mindset itu menjadi mindsetnya seorang pemenang, pemirsa. Mau bayar harga, mau pola hidup sehat, ikutin kata dokternya, minum obat betul Bapak sekarang. Siap. Oh dulu cuek-cuek ya, nganggap kayak kemampuannya, udah saya bisa kok. Wong saya bela diri kata Bapak. Waduh. Dan pakai teknologi laser. Nih pemirsa ya, Pak jadi yang dulu Bapak kan belum bisa sejak kena stroke itu kan, Bapak nggak bisa dong nyetir sendiri dong. Aneh. Iya kan? Iya. Sekarang salah satu kemampuan Bapak adalah sudah bisa berkendara sendiri ke kantor, pemirsa. Alhamdulillah. Apalagi selain itu, Pak. Yang dulu nggak bisa, sekarang sudah mulai bisa. Yang jelas termasuk kemarin itu memperbaiki saklar lampu, jadi lampu di kamar saya mati. Ya. Terus kemudian saklarnya saya lihat, saya bongkar. Ya udah saya bongkar sampai perbaiki dan akhirnya bagus lagi. Tadinya kan Bapak nggak bisa gerak seleluasa itu kan, maksudnya jauh. tangannya kan kaku gitu. Oh kaku, nggak bisa. Sekarang pemirsa nih tangannya naik nih pemirsa. Coba nih Bapak sekali Pak. Maksimal nih pemirsa. Dia udah keluar dari frame-nya. Tepuk tangan sekali lagi. Nyetir, perbaikin saklar lampu. Iya. Olahraga gimana? Itu yang saya lakukan, olahraganya ringan-ringan aja lah.
Kemandiriannya kembali ya Pak ya? Oh ya. Itu kemandirian tadi kata Iya. Betul. Kemandirian. Kemandirian. Perlahan-lahan akhirnya juga. Nah, Insya Allah. ini yang harus dicamkan oleh pasien-pasien stroke yang berada dimanapun juga. Benar. Jangan pernah putus asa. Apalagi sekarang sudah Siap. ada teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Proses penyembuhannya insya Allah akan cepat. Setuju Mas Boyke? Betul, Bapak itu biasa utama. pakai teknologi laser lagi ngapain Pak? Gak apa-apa. Siang terus kemudian nanti malam. Oke, Dan nggak apa-apa. durasinya ya itu 60 menit ya, Pak, ya? 60 menit. Bagus. Kadang-kadang 4 bar. 4 bar ya. Tapi Bapak merasa Bapak lebih bugar memang sekarang ya? Alhamdulillah. Ke kantor juga Bapak semangat ya Pak ya? Pengertiannya ya seperti itu. Fit ya Pak ya? Iya, insya Allah. Tidurnya udah terkoreksi dengan baik sekarang. Karena vitalitas itu penting. Pemirsa, tahukah Anda tips meningkatkan vitalitas pada pasien stroke? Yang namanya pasien stroke itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kesabaran. Iya. Semakin sabar, semakin penuh kasih merawat seorang pasien stroke, semakin cepat dia sembuh. Ayo, hidup yang sehat, yang sehat jalankan, ya. Pola makan, ya, hindarkan itu gorengan, garam, gula, kemudian juga hindarkan itu kebiasaan buruk sekitar orang merokok, kemudian minuman keras kalau memang ini hindarkan. Kemudian olahraga apa adanya yang diberikan oleh dokter ikuti. Sebisa-bisa mungkin misalnya cuma bisa jalan 10 kali, jalankan, ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah tidurnya juga yang cukup. Nah, dan yang keempat adalah memanajemen stres. Ya, salah satu stres yang sering terjadi ya pada pasien-pasien dengan stroke itu adalah stres tidak bisa melakukan kewajiban suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Sekali lagi pemirsa, jangan hanya berpikir bahwa yang suami istri itu hanyalah harus hubungan kelamin. Tetapi juga misalnya memeluk saja, mengusap saja, memberikan semangat. Udah nanti juga bisa sembuh, yuk kita sama-sama kita sembuhkan stroke ini sehingga kita kembali ke arah yang normal. Saya lihat juga Bapak sudah mulai menjelang normal. Nah, yang saya ingin ingatkan adalah bahwa ada teknologi karena kita tahu penyebabnya adalah darah yang kental tadi, ya, aliran darah ke arah keperkasaan juga diperlukan, aliran darah yang wanita ke arah indung telur, ke arah rahim juga diperlukan. Yuk kita bantu itu semua dengan menggunakan teknologi. Sehingga yang namanya hubungan suami istri perlahan-lahan makin membaik, akhirnya bisa dilakukan dengan lebih sempurna lagi. Pemirsa kan tentu tahu ya, teknologi laser nggak berdiri sendiri, dipakai di pergelangan tangan, tapi ada kabel ekstensinya yang sambungkannya langsung ke rongga hidung, namanya intranasal. Bapak tahu itu? Iya. Waktu Bapak diundang, kami juga jelaskan itu. Ada. Saya sarankan Pak, untuk lebih rutin Oke, siap. penggunaan yang ke Siap. rongga hidung itu. Iya, Manfaatnya, intranasal. bayangkan dengerin ini. Mbak, silakan. Iya, jadi pertama kita perlu pahami bahwa otak kita ini dipenuhi oleh pembuluh darah kecil-kecil yang banyak sekali. Nah, stroke ini sendiri merupakan gangguan pembuluh darah di otak, bisa berupa sumbatan pembuluh darah atau seperti yang Bapak alami yaitu pecah pembuluh darah. Ya. Nah, salah satu zat yang paling berperan dalam melindungi kesehatan pembuluh darah itu adalah zat NO. Dan zat NO ini diproduksi 75% oleh pembuluh darah kita dan 25% diproduksi oleh saluran pernapasan kita. Jadi dengan Anda menggunakan teknologi laser, menggunakan intranasal, nanti dapat nih pemirsa di rumah 100%. Dari pembuluh darahnya dapat, dari saluran pernapasannya dapat. Nah, ini merupakan ilustrasi penggunaan intranasal pemirsa. Ya, nantinya intranasal ini akan menyinari pembuluh darah yang ada di rongga hidung. Nanti saluran pernapasan maupun pembuluh darah yang ada di hidung akan memproduksi zat NO tadi. Dan zat NO ini akan ikut ke pembuluh darah yang menuju ke organ otak. Karena berdasarkan dengan ilustrasi ini kita bisa sama-sama lihat bahwa pembuluh darah di hidung ini berhubungan dan koneksi secara langsung dengan pembuluh darah yang menuju ke organ otak. Nah, zat NO ini nantinya akan membuka pembuluh darah di otak, meningkatkan aliran darah dan juga mendukung terjadi neuroplastisitas. Neuroplastisitas inilah yang akan membantu pasien-pasien stroke untuk mempelajari kembali fungsi pergerakan yang mengalami gangguan. Jadi neuroplastisitas adalah kemampuan untuk jaringan di otak membentuk koneksi-koneksi yang baru
membentuk jalan baru di bagian otak yang masih sehat. Tentunya otak yang masih sehat ini membutuhkan aliran darah yang memadai. Dengan adanya NO tadi akan membuka pembuluh darah, aliran darah menjadi lebih lancar, otomatis membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Itu satu. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya stroke berulang. Karena kita tahu bahwa pembuluh darah di otak ini banyak dan ramai ya pemirsa di rumah ya. Lalu yang ketiga adalah membantu juga untuk meringankan rasa migrain, vertigo, sinusitis. Dan yang paling penting adalah tentunya bisa membantu mengatasi insomnia. Karena aliran darah yang baik menuju ke organ otak, nantinya produksi hormon melatonin maupun serotonin menjadi lebih baik. Nah, jadi harapannya dengan Anda menggunakan teknologi laser, tentunya adalah kita berharap bahwa proses pemulihannya bisa menjadi lebih baik dan juga bisa mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Teknologi laser itu dikembangkan setiap lama dikembangkan dengan teknologi-teknologi yang baru. Tadi yang intranasal sudah dijelaskan oleh Mbak Preti. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai teknologi NMES ini. Kenapa dibutuhkan sih? Ingat, teknologi laser dia bekerja pada darah dan pembuluh darah. Sementara NMES itu adalah neuromuscular electric stimulation, electrical stimulation. Itu dia akan menstimulasi otot dan syaraf-syaraf kita. Kok mesti otot dan syaraf dan stimulasi? Emang kenapa? Pada pasien-pasien stroke ya, itu namanya otot-otot karena anggota-anggota geraknya itu tidak mendapatkan stimulasi lagi dari otak ya, dia kaku. Ya, dia kaku dan itu dibutuhkan untuk dirangsang kembali. Nah, dengan cara ditempel seperti ini dengan teknologi NMES-nya, dia itu akan dirangsang. Nah, akibatnya apa? Si otot dan si syarafnya itu dirangsang, dia akan mengirimkan sinyal ke otak yang tadinya otak itu sudah tersumbat ya, sudah tidak bisa memberikan lagi sinyal-sinyal ke otot dan otak ini sudah mulai jalan lagi loh. Ya, tolong supaya otak pun kembali memberikan signal-signal untuk mengembalikan fungsi otot dan fungsi syarafnya. Nah, makanya mengapa Bapak lebih cepat mengalami penyembuhan dalam kekakuan yang tadinya segini, sekarang sudah bisa begini. Itu terbantu oleh teknologi laser plus NMES. Jadi pemirsa, bagi pasien-pasien stroke, percepatlah penyembuhan Anda dengan tetap menjaga pola hidup sehat, mengikuti instruksi dokter termasuk fisioterapi, dan gunakan teknologi laser dan teknologi NMES untuk membantu mempercepat penyembuhannya. Inilah Bapak Sugeng Budi Prasetyo, betul ya Pak? Ya, Usia sekarang 57. 57. Stroke, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Stroke-nya pecah pembuluh darah. Kemudian saat itu kondisinya bibir miring, bicara pelo, tidak sadarkan diri, dan sisi kanan tubuhnya lemas. Beliau menggunakan teknologi laser. Sekarang tekanan darahnya menuju angka normal, sudah turun drastis pemirsa. Di kisaran antara 120 hingga 130. Kolesterol yang kami catat di sini ada di angka 176. Asam uratnya juga sudah mulai berkurang, meskipun Bapak harus tetap berjuang untuk mempertahankan di angka yang baik. Dan rutin beliau, selain minum obat, pakai lasernya 2 kali sehari, dan pemanfaatan intranasal juga NMES dimaksimalkan. Wah, itu mantap betul. Teknologi laser yang kami omongin di sini adalah dokter laser atau Aculaser dari Gogomol. Persis seperti yang saya pakai ini. Ada di pergelangan tangan kiri saya, alat kesehatannya ditempelkan di sana. Karena alat ini sudah lebih dari 10 tahun ada di Indonesia dan sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Termasuk Pak Sugeng, saya juga sebagai upaya pencegahan. Spesifikasi alat ini pemirsa, ada 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Kenapa ditempelnya di pergelangan tangan kiri? Karena sudah ada jumlah posisi dari titik-titik tersebut, titik-titik akupuntur yang didesain sedemikian rupa dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tapi pakainya harus rutin, seperti Pak Sugeng pakainya 2 kali sehari pemirsa. Sehingga terbantu dirinya mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam uratnya yang tinggi juga semakin turun ke arah normal. Harapannya tentu adalah agar kita pemakai dari dokter laser atau Aculaser terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Ayo bersegera
Angkat telepon pemirsa atau fotoin dulu layar kacanya sekarang ini untuk mencatat nomor telepon yang bisa dihubungin karena ini nomor resmi yang bisa membuat Anda tenang dalam melakukan komunikasi dengan kami. Ada tim call center dari GoGo Mall yang siap melayani Anda. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.